kita istiqomah, tumanina dan husnul khotimah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah gambaran, ada seorang tukang senior. Ini tukang senior dia. Jadi dia mengajukan pensiun dini kepada pemborongnya. Bos, saya sudah tua, saya sudah lelah ikut bos selama ini, jadi saya pensiun. Jadi kata pemborongnya, baik, kalau memang seperti itu, ada satu permintaan terakhir, bangunlah rumah ini. Satu proyek ini bangun, besar bangunlah pokoknya ini bangun. Maka dibangunlah sebuah rumah. Karena dia mau pensiun dari pemborong tersebut, tidak mau ikut pemborong tersebut, maka dibangunlah rumah itu asal-asalan, sak selengi diri, tidak sesuai dengan prosedur, ya, tidak sesuai dengan SNI. Dia bangun barang di rumah itu. Setelah semuanya selesai, terima kunci, diberikanlah kunci itu kepada pemborongnya. Bos, sudah selesai semuanya, ini rumahnya, ditutup rumahnya, sudah selesai semuanya. Apa kata pemborongnya? Baik, karena engkau sudah ikut saya lama dan ini proyek pun engkau yang membangun, maka ini rumah adalah hadiah untuk. Kira-kira menyesal nggak kira-kira tukang ini? Ya, ketika dia bangun rumah orang lain, masya Allah luar biasa dia bangun. Ya, luar biasa dia bangun sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, semen dengan pasir itu kan ada ukurannya kan Pak? Campurannya supaya pondasi kuat, supaya tembok bagus, itu kan ada ukurannya. Tapi ketika dia dikasih proyek oleh bosnya yang terakhir, ternyata rumah itu asal-asalan. Tak tahunya rumah itu adalah untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Masya Allah, menyesalnya. Kalau tahu seperti itu tuh bos, aku baik-baik, rumah itu aku jadikan rumah yang terindah bagiku bos. Karena mau saya itu mati. Bapak Ibu jamaah yang Allah, itulah kehidupan di dunia seperti ini. Dan kita akan kembali ke akhirat. Maka ketika nanti kita kembali, bagaimana dengan amal kita? Ketika kelakuan amal kita di dunia ini baik, yakinlah kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Maka dari itu, sebuah ibadah perlu adanya ilmu. Sebuah ibadah perlu adanya ilmu, tidak boleh asal-asalan. Kenapa demikian? Karena kalau ibadah asal-asalan, mohon maaf, kita saja kerja sama orang yang asal-asalan, bisa jadi tidak diterima oleh orang tersebut. Dan ini kepada Allah, Zat yang maha baik, Zat yang maha indah. Maka dari itu ketika kita beribadah, yang lalu kita mengkaji tentang apa Pak? Masih apa? Tentang apa Ustaz? Lupa. Tentang sila. Maka hari ini ya, sesuai dengan kitab Fathul Qorib, yaitu kita membahas tentang furudul wudu, fardunya wudu. Ya. Wa huwa bidhamil wawu fil ashar. Ya, wudu itu dengan didomah wawunya, wudu itu berarti melakukan wudu, melakukan taharah. Tapi kalau wadu memakai wawunya di fathah, itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Nah, itu wadu. Tapi kalau wudu yaitu kita sedang bersuci. Dalam wudu itu ada fardu, ada sunnah. Dalam wudu itu ada fardu, ada sunnah. Dan kita sudah mengetahuinya
Kenapa dikaji Pak Ustadz? Diulang-ulang. Siapa tahu mungkin ada yang terlewat. Bapak Ibu baca Al-Quran udah khatam berapa kali Pak? Ya Pak, udah khatam berapa kali Pak? Gak tahu, gak terhitung. Sama kan? Gak terhitung itu di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Masya Allah banyak kali kata-kata yang diulang. Banyak kali sejarah-sejarah yang diulang. Bagaimana sejarah para nabi, bagaimana sejarah Nabiullah Adam alaihissalam, itu banyak yang diulang di Al-Quran. Mengingatkan kita, loh, kenapa Masya Allah manusia ini luar biasa. Kan manusia orang yang dilupakan. Sering lupa kita Pak. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Furudul wudu, fardunya wudu ada berapa? Sittatun, ada 6. Orang yang berwudu dia harus tahu ini namanya fardu, ini namanya sunnah. Tidak boleh asal jadi pokoknya saya wudu itu tuh lah fardu semuanya. Ya Pak. Pak, mengusap telinga hukumnya? Kalau kita nggak mengusap telinga, sah nggak wudu kita Pak? Kok ragu Pak? Nggak boleh ragu. Loh ya, ayo kita ngaji kitab ini. Ya, kita. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang pertama niat. Niat itu apa sih Pak? Mahwa niat. Menurut Bapak niat itu apa Pak? Kita santai aja Pak yang ngajinya. Gak usah tekan. Ya mau ngantuk-ngantuk gak apa-apa. Niat itu apa Pak? Ini ngaji syariat ya, ini ngaji syariat ya. Gak usah nanti dibahas ma'rifat hakikat, gak usah dibahas. Ya ini syariat. Niat itu apa Pak? Niat Pak. Mahwa niat. Selama ini Bapak tahu yang tahu Bapak niat itu apa? Mahwa niat. An-niyatu apa Pak kira-kira? Niat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bipilihi. Sengaja ingin melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Itu niat Pak. Sengaja niat, ya sengaja ingin melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Kalau Bapak cuma ngomong nanti jam 7 saya mau ke Nagoya, disebut niat ya juga. Nanti jam 7 hari ini kita duduk di sini, nanti jam 7 saya mau ke Nagoya, disebut niat ya juga. Tidak Pak RW, apa namanya Pak RW? Loh, itu sama kan, keinginan kan, ingin melakukan sesuatu juga kan, tapi tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Apa namanya Pak? Namanya azam. Kan ada azam, ada niat kan, kita sering dengar kan, ada azam, ada niat. Kalau azam dia pengen melakukan sesuatu tapi tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Tapi kalau niat ingin melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Bapak wudu, niatnya umpama ya wudunya sekarang ini niatnya itu nggak boleh, tadi itu nggak boleh. Niatnya yang pas ketika kita melakukan wudu tersebut, itulah terjadinya niat. Oh, ya. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh muka. Oh, ya. Jadi niat itu terjadi ketika kita membasuh muka. Ya. Niat itu terjadi ketika kita membasuh muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu terjadi ketika kita membasuh muka. Selama ini Bapak bagaimana? Ewan, selama ini bagaimana? Niatnya ketika membasuh muka atau ketika cuci tangan? Ini berbagai macam ini Pak. Ya. Kadang ada orang, mohon maaf, semoga nggak terjadi di sini. Kadang ada orang dia membaca nawaitu itu ketika cuci tangan. Cuci tangan ya, beda membasuh tangan itu beda. Cuci tangan, nawaitu wudu'a li hadatsil asghari fardhu itu cuci tangan. Boleh Pak Ustaz, kalau itu sebagai talafut, ucapan lisan untuk membantu hati, ucapan lisan untuk membantu hati
Ketika basuhan pertama, ya, untuk membantu hati jangan kemana-mana, silahkan berlangsung. Tapi kalau ketika dia cuci tangan, dia membaca nawaitu, dia sudah menyatakan itu niat, maka niatnya nggak sah. Wudhu itu ada niatnya nggak sah, itu ada. Jadi ketika cuci tangan dia nawaitu wudhu ada asyhadu an ta'ala. Ketika cuci tangan, ya, maka wudhu nggak sah. Jadi kapan terjadi niat? Niat itu terjadinya basuhan pertama daripada wudhu. Siapa yang membaca niat wa mahaluha, tempatnya niat fil qalbi, dalam hati, Pak. Tempatnya niat itu di dalam hati, tidak di sini. Ini membantu hati untuk membaca niat. Ya. Pakai apa? Terserah bahasanya apa saja, Allah nggak masalah. Bahasanya apa saja tidak bermasalah. Yang penting ketika membaca niat itu paham kita yang mengucapkannya. Pak, bahasa Inggris silakan monggo. Bahasa Indonesia monggo, bahasa Arab monggo. Loh, ya, ketika di sini hati ini ngomong nawaitul wudu'a lil hadasil asghari qarnita ala, hatinya ngomong seperti itu. Kalau dia nggak paham, bahaya juga. Loh, bahaya usul itu ada itu. Oh, itu seperti itu. Ya. Maka ya sering membaca doa. Doanya Pak? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Sering-sering baca. Ya. Bahkan ketika mau sholat, ya, bacalah qul a'udzu birabbin nas. Ya, supaya ketika kita nanti sholat tidak digoda. Tapi khususnya di dalam sholat itu dimulai dari beresnya ketika wudhu. Kalau wudhunya beres, insya Allah, Pak. Ya, kalau wudhunya beres, insya Allah sholatnya juga bagus. Kalau wudhunya nggak beres, Allah alam. Seperti itu. Pak, kenapa saya susah sekali khusyuk? Nah, ketika jamaah tanya saya seperti itu, maka kita perbaiki dari wudhunya. Ayo wudhunya diperbaiki. Sesuaikan dengan syariatnya saja lah. Ya, sesuaikan dengan syariatnya saja. Nah, ini ya kita ngaji ya, fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Dan dia tidak bisa terjadi niat itu wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Mohon maaf, umpama kita sudah membasuh muka, ya kan? Sudah tangan, ketika mengusap kepala kita baru ingat, oh iya saya tadi belum niat. Ketika mengusap kepala, nawaitul wudu'a, enggak sah wudunya, Pak. Awal kenapa? Fardunya wudu yang pertama itu niat. Jangan sampai di tengah-tengah wudu baru niat, enggak sah. Ya, itu sunahnya, nanti ada pembakaran sunahnya, Pak. Setelah fardunya wudu baru sunahnya wudu. Ya, bulan depan insya Allah. Jadi ketika kita basuh pertama, wasani ghuslu jami'il wajhi. Yang kedua adalah fardunya wudu membasuh semua wajah. Semua wajah, Pak, di sini bahasanya, Pak. Ya. Wajah itu yang mana sih, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Wajah itu yang mana, Pak? Wajah kan ada had, ada batasannya kan, Pak? Wajah itu ada batasannya, Pak. Tidak sembarangan. Dan termasuk fardunya wudu adalah semua yang dinamakan wajah harus dibasuh. Kecuali darurat. Ya, kalau darurat. Mungkin dia habis jatuh, banyak tenda-tenda, itu enggak wudu namanya, nanti tayamum. Ya, Pak. Wajah selama ini ya kan, ini kan ngaji santai. Selama ini yang menurut Bapak yang dinamakan wajah itu mana batasannya? Ya, di Ban Koperasi Blok U ada batasannya, sebelah sana, sebelah sini, ya kan ada batasannya itu. Sama di wajah kita ada batasannya juga. Kira-kira di mana batasannya, Pak? Mana Pak Bude? Wahadu taulan ma baina mana bilisari rasi goliban wakil ulayya. Pak, ini wajah, Pak. Mohon maaf saya buka. Ya.
Wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga mana? Di bawah Pak, sampai di bawah dagu ini Pak. Iya ini dagu, ya, Pak ya, sampai sini. Ini Pak, ini tempat ini, ya tumbuhnya rambut atas sampai sini. Ya, lebarnya di mana? Lebarnya dari sini Pak. Ini, dari sini ke sini itu melebar. Maksudnya ketika membasuh muka, maka ini semuanya harus kena. Ini harus kena Pak. Tidak boleh wudhu itu begitu saja. Enggak sah itu wudhunya Pak. Ya, tidak sah. Teorinya banyak sekali teorinya. Bagaimana caranya supaya air itu merata ke seluruh wajah? Teorinya banyak. Terserahlah mau pilih yang mana. Yang penting air itu sampai ke semua wajah. Yang ketiga, apa yang ketiga Pak? Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Oh, Pak, membasuh dari tangan siku, Pak. Usahakan. Ya, makanya ketika bajunya macam kayak gini kan nggak bisa nih kan Pak. Harus betul-betul di yang mana disisihkan Pak. Ya, jangan asal-asalan. Betul-betul disisihkan bajunya. Ya. Melewati batas siku. Kalau tidak melewati batas siku, air itu tidak kena siku Pak. Yakinlah. Ini aja. Ini nggak kena ini Pak. Kenapa harus melewati? Wah mau batin Pak Ustadz? Enggak. Melewati siku ini supaya memang betul-betul yakin sikunya kena air. Dan mohon maaf ya, nanti umat Nabi Muhammad yang miliaran ini, dari mana Rasulullah tahu itu adalah umatnya? Salah satunya adalah asar minal wudu. Bekas dari wudu inilah yang menunjukkan dia umat Nabi Muhammad. Pak, bekas wudu kita ini Pak, ini akan bersinar. Ya, dari situlah nanti tahu, oh ya itu umatku. Rasulullah tahu Pak. Makanya kalau wudu jangan main-main. Kalau wudu jangan kaleng-kaleng. Loh, betul kanan dulu selesaikan 3 kali, kanan dulu selesaikan 3 kali. Loh, ya. Kalaulah memang mohon maaf lah, kadang itu ya, apa saja yang ada di sini jangan sampai ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Harus apa? Air itu harus merata semuanya. Umpama kok ada jarinya ada tambah menjadi 6 karena dia masih masuk area tangan, maka wajib berbasuh. Lumrahnya kan jari 5, ternyata ada tambahan jarinya 6. Wah ini nggak masuk tangan ini. Ya nggak boleh kayak gitu, harus berbasuh. Umpama ada tahu uci Pak? Apa uci itu? Bahasa Indonesianya? Benjolan. Ya tahu uci Pak? Bahasa Jawanya uci, bahasa Indonesia apa? Karena ada benjolan itu loh Pak. Nah, benjolan itu harus berbasuh semuanya. Loh. Ya. Yang keempat, warabi'u masku ba'dir roksi. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Pak, Bapak kalau mengusap sebagian kepala gimana Pak? Seperti ini. Gimana misalnya? Ayo Pak. Ayo selama ini gimana Pak? Bapak ketika mengusap kepala. Gini aja. Jambulnya dia bisa Pak. Hah? Kira-kira gimana Pak? Tuh, itu sepele itu Pak. Walaupun sah semuanya Pak, sah semuanya. Apa yang Bapak usap itu ketika masih namanya kepala sah semuanya. Ini hukum fikih Pak, sah semuanya itu. Ya, sah semuanya. Loh, ayo usahakan ya agak sempurna sedikit lah, walaupun tidak mendekati seperti yang dicontohkan Rasulullah. Ya, usahakan itu Pak. Ya. Bagaimana Pak? Kalau tidak bisa 2 tangan, 2 tangan. Kalau bisa 2 tangan, silakan Pak. Ya Pak ya. Mengusap kepala dari depan Pak. Oval sampai citok kami ini. Balik lagi. Kalau nggak bisa ya udah pakai 1 tangan.
Jangan sampai nanti ya ketika yaumul kiamah ya di padang mahsyar Rasulullah itu nggak kenal kita. Kenapa? Ternyata sinar cahaya yang ada bekas wudu daripada kepala kita itu kelap-kelip, Pak. Tahu kelap-kelip, Pak? Tahu kelap-kelip? Hah? Kayak konang. Tahu konang, Pak? Kelap-kelip, kunang-kunang itu kelap-kelip kan? Ya, saya wudu ya Rasulullah, wudu memang wudu, tapi karena mengusap kepalanya gini-gini aja. Atau gini aja. Sehingga apa? Yang bersinar cuma sini saja. Itu umatku atau tidak itu ya? Ya kelap-kelip ada cahayanya, tapi ternyata apa iya? Loh, usahakan Pak dari sini sah ke belakang balik lah Bapak. Yang kelima, wal khamis ya. Ghuslur rijlaini ila rukbatain. Yang kelima, membasuh kedua kaki ya beserta kedua mata kakinya. Pak ya, ketika kita membasuh kedua kaki hati-hati ya. Jangan main mohon maaf lah. Kedua kaki kadang air aja. Ya. Usahakanlah, kan sunahnya, makanya wudu itu sunahnya kan duduk kan, Pak? Ya kan? Wudu itu sunahnya duduk. Mau berdiri ya sah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika kaki, betul-betul usahakan mata kaki ini betul usahakan kena air. Ya kan? Sunahnya apa? Tangan kiri ini menggosok kaki kanan. Usahakan. Loh, betul-betul itu. Bahkan yang teliti di bawah kuku ini ketika kita membasuh kedua tangan, kuku ini harus di bawah ini kena air, Pak. Kalau kukunya panjang itu. Ya. Kalau kukunya lagi hitam-hitam itu bersihkan dulu itu. Ya. Seperti itu. Jadi ketika membasuh dua kaki usahakan ini kena. Berlebih nggak apa-apa sampai betis ini dikasih air dipakai. No problem, nggak salah. Loh, ya. Karena sama nanti ini juga bercahaya sebagai asar wudu. Loh, bekas daripada wudu. Usahakan Pak ini Pak harus kena. Ya. Dan yang terakhir pandunya wudu adalah buat tartibu. Kenapa harus tartib wudunya Pak? Karena ketika tidak tartib maka nggak sah. Ya, wudu itu ketika tidak tertib maka nggak sah. Bapak tiba-tiba wudu langsung membasuh kaki dibalik itu nggak sah Pak wudunya Pak. Ya, basuh kaki, habis basuh kaki apa namanya musab kepala, baru tangan, baru muka, nggak sah Pak wudunya Pak. Atau zigzag, nggak sesuai dengan urutan fardunya wudu, dia zigzag wudunya. Ya, pertama memang niat, habis niat membasuh muka, oke. Habis itu apa? Langsung basuh kaki, baru balik lagi ke atas basuh tangan, baru kepala, nggak sama. Ya, ada watar ibu, ada tartib. Yang tamu itu ada berapa? Ya Pak. Apa itu anggota wudu Pak? Yang wajib dibasuh Pak, anggota wudu Pak. Ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu anggota wudu. Anggota tayamum ada 2, muka sama tangan. Gitu. Ya. Selain itu nggak ada namanya wudu basuh punggung itu nggak ada. Wudu basuh dada itu nggak ada. 4 itu yang dibasuh, 4 itu yang dikelola. Loh. Jadi wudu itu harus tertib, mulai dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6 ini namanya fardunya wudu. Bila ditinggalkan salah satunya, maka wudunya tidak sah. Mengusap telinga hukumnya sunnah. Tapi walaupun seperti itu, Rasulullah mengajarkan ketika mengusap telinga, bagaimana Pak? Bapak mengusap telinga gini-gini aja, atau gimana? Ya, Rasulullah mengajarkan. Ada dari telunjuk, ada dari jempol.
Ya Pak ya, jari telunjuk masuk ke telinga, jari jempol yang diputar. Oh Pak, 1, 2, 3, silakan. Tuh. Bebarengan boleh Pak Ustadz? Boleh. Ya, bebarengan boleh, bebarengan boleh, silakan. Ya. Dan tidak boleh, maaf ini, ya. Apa namanya, ngiras-ngirus, bahasa Jawanya ngiras-ngirus. Mengusap kepala, sekalian mengusap telinga. Untuk menghemat air katanya. Loh, ada orang yang seperti itu. Enggak ada air menghemat air. Pakailah air yang bersih. Mengusap tidak perlu airnya mengalir. Namanya mengusap. Kemudian kepala kan Pak, ya, tidak perlu airnya mengalir. Beda dengan membasuh kedua. Inilah namanya fardunya wudhu. Semoga saja ya ilmu yang sedikit yang kita kaji pada pagi hari ini bisa menambah wawasan khazanah keislaman kita, dan semoga saja kita semakin teliti dengan ibadah kita, dan semoga ibadah yang kita lakukan dengan ilmu itu akan membawa kebaikan, keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il wal afat. Wa ta'udina ila hajat wa tuqbiluna bi sayyidat. Wa tarfa'una biha ila darajat wa tuqbiluna bi syubayat. Jadi khairat fil hayati wa badana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ilahana, ilmuka bihalina fatafana syarina, ya Jalal wal Amina, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ikna syarul zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Allahumma ya Allah, bijudika wa karamika ya Allah, bijudi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan keluarga kami ya Allah, mudahkanlah urusan anak-anak kami ya Allah, mudahkanlah urusan seluruh jamaah Masjid Al-Fitrah ini ya Allah, di mana saja mereka berada ya Allah, mudahkanlah urusan guru-guru kami ya Allah, mudahkanlah urusan santri-santri kami, mudahkanlah urusan tetangga-tetangga kami karena kehidupan mereka ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah dari bala dunia dan adab akhirat, selamatkanlah kami ya Allah dari fitnah akhir zaman ini ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari wabah, malapetaka, bencana, penyakit, maupun yang mengadap ya Allah. Ya salam, ya salam, ya salam, salim menyelamatkan. Ya Allah, berkailah keluarga kami ya Allah, berkailah umur kami, berkailah pekerjaan kami, berkailah rezeki kami ya Allah, berkailah ilmu kami ya Allah, berkailah anak-anak kami ya Allah, berkailah semua apa yang diberikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.